di sini saya akan membahas kembali 15 soal yang telah saya kerjakan. Di soal yang pertama yaitu adalah soal benar salah. Yang pertama yaitu suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E yaitu energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Jadi, pada soal, EK sama dengan 3/2 kT. Jadi, seperti yang kita ketahui, P itu sama dengan EK dan T itu adalah berkesinambungan. Jadi, jika P-nya lebih besar, maka nilai suhunya akan semakin besar. Dan jika nilai P atau tekanannya semakin kecil, sehingga tekanannya atau suhunya akan semakin kecil. Sehingga jawaban yang ada di sini yaitu salah. Yang kedua yaitu adalah tekanan gas ideal dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3V. EK yaitu P adalah tekanan yang bersatuan Pa, N yaitu jumlah molekul bersatuan partikel gas, dengan V yaitu volume gas, dan EK adalah energi kinetik rata-rata molekul yang bersatuan J. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas adalah tekanan gas terhadap dinding bergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Jadi, pada soal diketahui P sama dengan 2/3 EK dikali N/V. Jika P lebih besar, maka N-nya akan lebih besar. Jika P-nya lebih kecil, maka N-nya lebih kecil. Jika P-nya lebih besar, makanya V akan semakin kecil. Jika P akan semakin lebih kecil, maka V akan semakin besar. Jadi, pernyataan ini adalah benar. Soal yang ketiga yaitu sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik, sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Nah, pada soal T2 sama dengan 4T1. Dengan diketahuinya yaitu yang ditanyanya adalah EK2. EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. Itu adalah rumus yang kita gunakan. Kita masukkan yang diketahui yaitu 4 dikali T1 yaitu T2-nya, dimasukkan sehingga dapat menghasilkan EK2-nya yaitu 4 dikali EK1. Sehingga jawabannya adalah benar. Kita masuk ke soal yang keempat. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4T dan volume menjadi 3/4V, maka tekanannya menjadi 5/3P. Diketahui pada soal P1 sama dengan P, P1 sama dengan V, dan T2 sama dengan 5/4T. V2 sama dengan 3/4V. Yang ditanya yaitu P2-nya. Sehingga kita menggunakan rumus P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kita bisa mematikan yang sama, V mati P, T mati P. Dan kita masukkan juga angka yang sudah ada yaitu V2-nya yaitu 3/4 dan T2-nya yaitu 5/4. Dapatkan hasil menjadi 4/2. P2 sama dengan P dikali 20/12. Jadi P2 sama dengan 5/3. Sehingga P2-nya adalah 5/3P. Jadi jawabannya ini adalah benar. Lalu soal yang kelima. Sejumlah gas ideal berada dalam ruang tertutup. Mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Jadi, pada soal yang diketahui yaitu T1 sama dengan 27 cm, 27 derajat Celcius. Kita ubah menjadi 300 Kelvin dengan menjumlahkan 273 dan mendapatkan hasilnya 300 K atau 300 Kelvin. Lalu diketahui juga di soal yaitu P2-nya sama dengan 4P1. Sehingga yang ditanya adalah T2 pada soal. Untuk memastikan T2 itu benar atau salah yaitu 297.
Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 kita masukkan P1 P1, P1 nya 300, P2 nya 4 P1, kita masukkan nilai T2 yaitu T2 yang akan dicari, yaitu kita dapat mematikan karena sama-sama di kedua ruas ada P1, sehingga T2 sama dengan 300 dikali 4. T2 yaitu 1200 K atau 1200 Kelvin. Kita ubah menjadi Celsius, yaitu dikurang 273, sehingga jawaban di sini adalah salah. Kita lanjut ke soal menjodohkan. Soalnya yaitu sejumlah mesin menggunakan sejumlah mol gas beratom tunggal untuk dapat bekerja. Gas tersebut berkelakuan seperti gas ideal, sehingga dapat diterapkan padanya persamaan gas ideal. Mesin tersebut mengalami proses termodinamika yang membentuk siklus termodinamika ABCA. Siklus dibentuk dari 3 keadaan termodinamika yang ditunjuk pada tabel berikut. Diketahui pada soal yaitu PA, PB, dan PC. Dan VA, VB, dan VC, TA, TB, dan TC. Kita masuk ke soal yang nomor 6. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 yaitu jumlah mol pada keadaan A atau N pada A. Cara mencarinya menggunakan rumus P dikali V per T sama dengan N dikali R. Kita masukkan N ini adalah pada P2, 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 yaitu V-nya, VA per 400. T yang digunakan di sini adalah TA. Ingat, semua yang ada di sini menggunakan nilai yang ada di A, karena kita mencari nilai NA sama dengan N dikali 8,31. 8,31 ini adalah ketentuan dari nilai R. Itu adalah nilai mutlaknya. Lalu kita membagikan ini menghasilkan 0,4 dikali 10 pangkat 5 per 200 sama dengan N dikali 8,31. Lalu kita matikan, mendapatkan hasil 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan N dikali 8,31. Lalu kita ubah atau kita pindahkan 8,31 nya ke sini menjadi N sama dengan 200 per 8,31, sehingga kita mendapatkan Na yaitu 24 mol. 24 mol pada soal yaitu adalah E. Kita masuk ke soal yang ketujuh yaitu mencari nilai VB pada keadaan A dan B. Dan di soal yaitu pada keadaan A dan B, sehingga di sini menggunakan pada keadaan A, di sini menggunakan pada keadaan B. Seperti pada kertas yaitu PA dikali VA per TA sama dengan PB dikali VB per TB. Kita masukkan seluruhnya yaitu 2,0 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,4 per 400 sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 5 dikali VB atau VB-nya, karena VB-nya yang dicari, per 800. Sehingga kita dapat mengkalikan silang sehingga menghasilkan 2,0 kali 10 pangkat 5 kali 0,4 dikali 800 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali VB dikali 400. Kita kalikan sehingga menghasilkan 640 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1600 dikali 10 pangkat 5 dikali VB. Kita kalikan atau kita pindah ruaskan ke bawah sehingga menghasilkan 640 dikali 10 pangkat 5 per 1600 dikali 10 pangkat 5. Kita matikan sehingga mendapatkan hasilnya 0,4 meter pangkat 3. Di soal yaitu 0,4 meter pangkat 3 yaitu C. Kita masuk ke soal yang nomor 8 yaitu yang mencari nilai TC pada keadaan A dan C, atau suhu C pada keadaan A dan C, sehingga kita menggunakan rumus yang pada A, dan pada A, pada C, pada keadaan C.
sehingga menghasilkan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 sama dengan 400, sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 per TC. Kita kalikan 8 kali 10 pangkat 2 per 400 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 2, sehingga menghasilkan ini. Lalu setelah kita mengkalikannya sehingga menghasilkan TC sama dengan 32.000 dikali 10 pangkat 2 per 8 dikali 10 pangkat 2, sehingga setelah kita membagikannya yaitu adalah TC sama dengan, sehingga mendapatkan hasil TC sama dengan 400K, yaitu sama dengan B. Kita masuk ke soal yang 9, yaitu mencari jumlah partikel pada keadaan B. Kita mencari NB, yaitu PV sama dengan N dikali K dikali T. Kita masukkan ini pada keadaan B, yaitu 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 sama dengan N dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 800. Ini adalah ketentuannya atau nilai K ketentuan. Lalu kita dapatkan hasilnya 160.000 sama dengan N dikali 1104 dikali 10 pangkat minus 23. Lalu kita pindah ruaskan, N sama dengan 16 dikali 10 pangkat 4 per 1104 dikali 10 pangkat minus 23 sama dengan menghasilkan nilai N, yaitu 1,4 dikali 10 pangkat 25 partikel. Pada soal yaitu jawabannya adalah F. Lalu yang ke-10 yaitu usaha pada keadaan C sampai B. Kita menggunakan C sampai delta. Kita menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta V. Delta V di sini yaitu C dikurang B. Maksudnya C sampai B, sehingga menggunakan delta V yaitu V pada keadaan B dikurang V pada keadaan C. Lalu W sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,2, yaitu pengurangan dari sini, sehingga menghasilkan 80.000 Joule atau 80 kJ. Kita lanjut ke soal uraian singkat. Jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikel-partikelnya akan menjadi, diketahui pada soal yaitu T1 sama dengan T1, T2 sama dengan 4T1, dan VRMS1 sama dengan V1. Lalu yang ditanyakan adalah VRMS2-nya. Kita menggunakan rumus yaitu V kuadrat RMS1 per V kuadrat RMS2 sama dengan 3K kali T1 per 3K kali T2. Kita bisa matikan menjadi akan bersisa V kuadrat RMS1 per V kuadrat RMS2 sama dengan T1 per 4T1. Lalu kita dapat mengalihkan silang, yaitu akan menjadi 4V kuadrat RMS1 sama dengan V kuadrat RMS2. Kita angkakan untuk mematikan kuadratnya sehingga menghasilkan VRMS2 sama dengan 2VRMS1. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenal usaha 150 Joule sesuai dengan pernyataan hukum satu termodinamika. Maka besar perubahan energi adalah, diketahui pada soal yaitu W atau usahanya yaitu 150 Joule, dan yang ditanya adalah delta U atau perubahan energi dalam. Dengan kita menggunakan rumus yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, dengan Q-nya yaitu 0 dikurang 150 menghasilkan minus 150 Joule. Lalu kita masuk ke soal nomor 13, yaitu besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan sistem adalah, yang diketahui pada soal yaitu W-nya adalah 1000 Joule dan Q-nya yaitu 3000 Joule. Yang ditanya adalah delta U-nya.
Delta U sama dengan Q dikurang W. Q-nya kita masukkan dan W-nya juga kita masukkan, menjadi 3000 dikurang 1000 sama dengan 2000 Joule. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 dikali 10 pangkat minus 21 Joule, tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Dalam kurung dengan bilangan Avogadro sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Diketahui di soal yaitu volumenya 15 liter. Kita ubah menjadi meter kubik, yaitu menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 3. Karena 1 liter sama dengan 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Sehingga dikalikan 15 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Diketahui N-nya yaitu 1 mol, EK-nya 2,8 dikali 10 pangkat 21 Joule. Lalu N, kita akan mencari nilai N dengan N dikali NA. NA sudah ketentuannya itu 6,022 dikali 10 pangkat 23, yaitu dengan kita masukkan nilai N nya itu 1, yaitu menjadi nilai N yang besar, N besar, yaitu sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23. Yang ditanya yaitu nilai P atau tekanannya. Lalu kita menggunakan rumus P sama dengan 2/3 EK di dalam kurung yaitu N per V. 2/3 dikali kita masukkan EK-nya yaitu 2,8 dikali 10 pangkat 21. Lalu kita masukkan nilai N-nya yaitu 6,022 dikali 10 pangkat 23 per 5 dikali 10 pangkat minus 3, yaitu V-nya. Lalu kita kalikan menghasilkan 5,6 dikali 10 pangkat 21 dikali 1 sama dikali 1,2044 dikali 10 pangkat 26. Lalu kita bagikan menjadi 6,744 dikali 10 pangkat 26 tambah 21, yaitu menjadi ini minus 21 ya teman-teman. Ini minus 21. Sehingga menghasilkan 2,24 dikali 10 pangkat 5 PA. Pangkat 5 ini dari 26 tambah minus 21, sehingga menghasilkan 5, dan ini dibagikan menjadi 2,24 dengan satuan PA. Kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan menjadi 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir Carnot tersebut. Lalu kita masukkan yang diketahuinya yaitu N1 yaitu 60%, N ini adalah efisiensinya. N1 yaitu 60%, N2 nya 80%, T2 nya 27 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin menjadi 300 Kelvin, dengan ini ditambah 273. Yang ditanya adalah T2 nya pada efisiensi 80%. Lalu kita masuk ke yang pertama yaitu N1, menggunakan rumus N1 sama dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali 10 dikali 100%. Kita masukkan N1 nya 60% dan T2 nya 30%, jadi T1 dikurang 300 per T1 dikali 100. Kita matikan persennya menjadi 60 per 100. 100 di sini pindah ke sini menjadi seperti ini. Ini pindah ke sini menjadi kali. Bagi menjadi kali, kali menjadi bagi. Sama dengan T1 dikurang 300. Ini dibagikan menghasilkan 0,6 T1 sama dengan T1 dikurang 300. Ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini menjadi 300 sama dengan T1 dikurang 0,6 T1, menghasilkan 300 sama dengan 0,4 T1.
ini pindah ruas ke sini menjadi T1 sama dengan 300 per 0,4 menghasilkan T1 sama dengan 750. Kita masuk ke yang kedua, yaitu untuk menemukan T2 menggunakan efisiensi 80%. Kita masukkan rumus seperti tadi dan kita masukkan angkanya 80%, 750. Kita masukkan angkanya 80% sama dengan 750 kurang T2 per 750 kali 100%. Kita matikan persennya, yaitu ini dikalikan ke sini, ini dibagi ke sini menghasilkan 0,8 dikali 750 sama dengan 750 ini dikurang T2. Jadi 600 hasil perkalian dari ini sama dengan 750 dikurang T2. Kita pindah ruaskan, T2 sama dengan 750 dikurang 600 sama dengan 150 Kelvin. Sekian dari saya, terima kasih.